أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم بتقوى الله وقد فاز المتقون وقال الله تعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين حضرة الكرماء والفضلاء وأحبائي الأعزاء في هذه المناسبة السعيدة وفي هذا النهار المبارك هيا بنا نشكر الله عز وجل. Marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah nikmat sehat wal afiat, iman dan Islam sehingga kita dapat menunaikan kumpul untuk menjalankan salat Jumat berjamaah. Semoga langkah kita, usaha kita, niat dan hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses dalam visi dan misi dakwanya menciarkan agama Islam dengan kedamaian dan penuh kasih sayang yang dirangkai dalam bingkai rahmatan lil alamin. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib mengingatkan kepada seluruh hadirin dan khususnya kepada diri khatib sendiri untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah ini diterima dan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Hajju Arafah. Pasca Idul Adha dan selesainya hari penyembelihan hewan kurban, maka tunai sudah segala rentetan alur ibadah haji yang merupakan kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kini kita menanti saudara-saudara kita kembali ke tanah air dengan selamat, sehat wal afiat, dan semoga Allah sematkan mereka dengan hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Yang pertama, haji merupakan manifestasi ketundukan seorang hamba kepada Allah dengan meninggalkan kemewahan dan keindahan, menanggalkan keduniawian dan segala bentuk kesibukan yang melalaikan dan membelokkan manusia dari keikhlasan menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Yang kedua, haji merupakan ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang diterima. Sebab dengan berhaji seseorang mencurahkan segenap jasmani, rohani, harta dan benda, bahkan meninggalkan orang-orang yang dicintai demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pelaksanaan haji dan kurban merupakan rentetan dari kisah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam merupakan teladan bagi nabi-nabi lain. Nabiullah Ibrahim adalah nabi yang juga dikenal dengan kaya raya, memiliki banyak unta, memiliki banyak domba. Dan Nabi Ibrahim juga adalah nabi yang selalu menanti orang-orang untuk diajak makan bersama di rumahnya. Kebiasaan beliau adalah mengajak keluarga tetangga untuk makan bersama. Beliau tidak makan kecuali bersama keluarga atau tetangga yang menemaninya. Begitu besar cinta dan kasihnya kepada Allah sehingga seluruh hartanya rela dikorbankan untuk kebaikan di jalan Allah. Maka ia digelari juga dengan sebutan Khalilullah atau kekasih Allah. Pada suatu hari ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam belum punya anak, ada sahabatnya
dan keluarga, serta orang-orang yang berada di sekitarnya yang belum makan. Sampai sahabat bertanya, bagaimana dengan hartanya jika habis? Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab, jangankan hartaku, demi Allah, anak pun akan aku korbankan untuk Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selang jauh beberapa tahun kemudian, ketika Nabiullah Ibrahim dikaruniai anak, Allah tagih janjinya. Allah ingatkan kepada Nabi Ibrahim tentang ucapannya yang akan mengorbankan anaknya untuk Allah. Seolah Allah hendak mengingatkan kepada Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan. Betapapun mahalnya kita menilai, tak boleh melengahkan kita. Bahkan hanya Allah lah tujuan akhir dari cinta dan ketaatan. Asyiral muslimin rahimakumullah. Nabiullah Ibrahim dihadapkan kepada dua pilihan, mengikuti perasaan hatinya dengan menyelamatkan Ismail yang masih disayang, atau mentaati perintah Allah dengan mengorbankan Ismail. Dia harus memilih satu di antara keduanya, cinta atau kebenaran. Cinta merupakan tuntutan hidupnya dan kebenaran merupakan tuntutan agamanya. Sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha penguasa dan pemilik segala-galanya, dan yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang maha bijaksana, tidak akan mengsalahkan hambanya. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam memilih taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siap menyembelih anaknya Ismail. Masyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah perlunya kita selalu mengingat-ingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menenteramkan hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Di tengah problematika kebangsaan, peningkatan kesadaran beragama berkontribusi positif dalam menguatkan persaudaraan dan kerukunan, baik ukhuwah Islamiyah, kerukunan antar umat Islam, ukhuwah basyariah, kerukunan antar umat manusia, dan ukhuwah watoniyah, kerukunan sesama anak bangsa. Sehingga sikap saling menghargai satu sama lain adalah perbedaan dan mempererat persatuan, saling tolong-menolong dan saling bantu-membantu antar umat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man naffasa an mu'minin kurbatan min qurabid dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah, wa may yassara ala musirin yassara Allahu fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan di dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan di akhirat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang atas kesulitannya, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah bersama hamba-hambanya selama hambanya menolong hamba lainnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana memetik pelajaran tersebut. Yang pertama, ibadah haji merupakan ibadah qadha yang bersifat fisik. Pelajaran yang bisa diambil dari ibadah ini adalah bahwa saat kita berkumpul dengan jutaan orang di tanah suci yang luas, kita merasa kecil. Dalam kondisi seperti itu, tidak pantas bagi kita untuk sombong. Kita membutuhkan orang lain agar bisa membantu dan menolong kita.
Yang kedua, secara spiritual yang berasal dari kata spirit yang berarti semangat. Semangat untuk berkorban, semangat untuk berjuang, semangat melakukan sesuatu pekerjaan, tidak sekedar mencari harta benda, namun tujuannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ajaklah orang-orang terdekat kita, keluarga kita dan keturunan kita, serta orang-orang yang berada di sekeliling kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saling tolong-menolong untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima ibadah, salat dan sembelihan kurban kita. Allah sematkan kemampuan haji saudara-saudara kita. Semoga kesadaran kita untuk mendidik dan menjadi orang tua dapat terinspirasi dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang ramah, bijak, bercengkrama, selalu berdiskusi dengan keluarga dalam mengambil keputusan. Sekaligus menjadi anak, jadilah anak yang patuh, anak yang taat dan bakti kepada orang tua, agar bisa meraih keberkahan di dunia dan keberkahan di akhirat kelak, agar menjadi khairul ummah, khairul bashar, menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu